Bismillahirrahmanirrahim. Ketika kita berdoa, Allah tidak ijabahi doa kita. Kenapa? Karena ternyata makanan kita haram, pakaian kita haram. Lantas bagaimana Allah akan mengijabahinya? Karena itu makanya harus bertaubat, istighfar kepada Allah, mohon ampun kepada Allah, kembali kepada Allah, inabah kepada Allah. Kemudian baru move on, hijrah. Dan yakini, inna ma'al usri yusra, wa inna ma'al usri yusra. Setelah kesulitan itu akan ada kemudahan. Setelah kesulitan itu akan ada kemudahan yang lain lagi. Ya. Yakin itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan memang kita akan diuji, awalnya kesulitan. Tapi ketahuilah, harta yang halal itu berkah. Dan al-barakatu idza waqa'at ilal mal. Yang namanya keberkahan itu apabila jatuh kepada harta, maka niscaya akan mencukupkannya. Meskipun jumlahnya nggak banyak. Tapi apabila keberkahan itu dicabut dari sesuatu, meskipun jumlahnya banyak, kita nggak akan merasa cukup. Betapa banyak sekarang ya, itu banyak teman-teman yang cerita. Dulunya dia adalah manajer bank. Ya, gajinya itu beberapa digit ya. Mulai gajinya tuh gede, sebenarnya banyak. Tapi ternyata hutangnya juga banyak. Ya, cicilannya juga banyak. Dan uang itu nggak tahu kemana larinya. Ya. Kemudian ketika dia hijrah, akhirnya hijrahnya ini memang berat awalnya. Dia membuka coffee shop. Ya. Jualan kopi, rumahnya dijadikan coffee shop. Lalu saya pernah beberapa kali ngopi di tempatnya. Dia cerita. Ya, dia ini orang yang ahli akunting. Dia bilang ke saya, Ustadz, saya ini heran Ustadz. Kalau saya hitung-hitung ya, dulu ketika saya kerja dengan gaji sekian, itu hutang saya banyak, ya. Nah sekarang saya itu buka usaha kopi, anak saya sekolah, saya harus harus memberikan nafkah harian kepada istri, bayar sekolahnya anak, bayar listrik dan sebagainya. Itu kalau dihitung-hitung dari penghasilan saya bulanan buka kopi nggak cukup. Tapi nggak tahu kok cukup, nggak ada hutang. Itu yang namanya keberkahan, jamaah sekalian. Yang namanya karunia dari Allah, rezeki dari Allah, nggak bisa dihitung dengan hitungan matematika, nggak bisa, ya, nggak bisa. Dan betapa banyak saya perhatikan orang-orang kerja di leasing dan lain sebagainya, hidupnya nggak tenang, ya, gajinya mungkin gede tapi nggak tenang, karena dia mendapatkan harta yang tidak halal, yang tidak berkah. Sementara mungkin orang jualan herbal, jualan makanan di pinggir jalan, menjadi penyapu jalan, atau menjadi marbot masjid. Gajinya mungkin nggak seberapa, tapi tenang hidupnya.